Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Bagaimana dengan libur panjangnya? Ya, sebelumnya Ibu ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin untuk semua peserta kuliah hari ini. Untuk hari ini kita laksanakan secara online. Ibu harap minggu depan kita bisa berkumpul lagi secara tatap muka. Oke, untuk kuliah kita hari ini, Ibu akan share materinya ya. Ya, tentang kinematika. Ya, bagaimana semuanya? Apakah sudah siap untuk belajar lagi? Ya, aku harap sudah siap ya untuk belajar karena sudah banyak waktu libur kita. Ya, tapi sayang kita mungkin tidak dapat bertemu di kelas ya karena ada beberapa hal yang mungkin kita tidak sempat untuk bertemu. Ya, untuk hari ini kita offline. Ibu harap semuanya siapkan catatannya ya. Belajar mandiri, nanti akan ada soal dan kalian kerjakan dan kumpul di Lentera. Jadi kalian simak video ini karena tugasnya akan ada di tengah-tengah materi ya. Oke, eh, Ibu harap semuanya ini ya, belajar secara mandiri, secara serius, memperhatikan materinya, atau kalau tidak, kalian bisa belajar secara mandiri, baik di buku ataupun di internet. Banyak sekali materi-materi mengenai tentang kinematika partikel yang akan kita pelajari hari ini. Oke, mungkin kalian sudah akrab dengan kata kinematika partikel. Di SMA sudah sering yang buah jatuh, terus orang lari saja dihitung. Nah, itu kinematika. Berasal dari kata kinetik. Ya, kalau berbicara tentang kinematika atau kinetik, kita selalu membayangkan sebuah benda yang bergerak. Kinetik ya, gerak kinetik. Secara kinetik. Beda lagi nanti ada namanya dinamika. Ya, kinematika dan dinamika itu selalu bergandengan lah. Kinematika ini berbicara tentang gerak suatu partikel. Kalau berbicara partikel, kita berbicara skala kecil karena partikel ya, setiap partikel itu beda lagi kalau misalnya sudah melibatkan beberapa partikel, itu beda lagi. Untuk saat ini kita mempelajari dasar-dasar daripada partikel atau gerak dari suatu partikel. Nah, ini sudah akrab ya gambarnya Ibu ini tampilkan sebagai ilustrasi supaya kalian langsung ingat, oh ini ternyata si Newton. Dia menemukan suatu hukum gravitasi berdasarkan apel yang jatuh. Jadi tidak sembarang kalau misal kalian berpikir bola jatuh dihitung. Ini apel jatuh saja bisa menjadikan sebuah rumus. Bu harap dari kalian mempelajari ini muncul suatu inspirasi atau ide-ide cemerlang dari kalian. Amin. Oke, lanjut ya. Kalian bisa baca untuk keterangannya tentang kinematika. Ya, gerak benda tanpa memandang penyebabnya. Nah, beda kalau dinamika. Kalau dinamika itu asal kata dari dinamis, jadi kita pandang dari posisinya. Tapi kalau kinematika partikel, kita hanya memandang gerak gerak benda tersebut. Dia berasal dari satu titik ke titik lainnya. Misalnya ada kecepatannya, oke, ada percepatannya. Nah, itu nanti yang kita bahas. Kalian baca ya ini. Dia berisolasi, benda berputar, ada namanya gerak parabola, gerak lurus berubah beraturan. Pasti dari sebagian kalian berpikir, aduh ketemu lagi nih GLB, GLBB ya. Itu akan kita pelajari. Tapi tenang saja, eh, kita akan mempelajari dasar-dasarnya. Ibu harap kalian sudah punya dasar-dasar em, mekanika atau kinematika waktu SMA dulu ya. Oke, gerak, gerak partikel. Kita kalau bisa bicara tentang kinematika, kita selalu bertanya tentang gerak, gerak suatu partikel. Gerak itu apa sih?
Ya, terus kalau misalnya kita bergerak, apa yang terjadi? Apa perubahan apa yang terjadi? Perhatikan gambar di samping. Ini orang bergerak ya. Heeh. Entah ya, jangan abaikan penyebabnya. Ya, abaikan gayanya kalau di sini dilihat. Kita lihat bagaimana dia bergerak dari titik satu ke titik yang lainnya. Kalau terjadi gerakan titik yang satu ke titik yang lainnya, berarti adanya suatu perpindahan. Jadi orang ini berpindah dari titik awal ke titik akhir. Ada juga apa lagi yang berubah? Waktu. Waktu pada saat dia di titik nol dengan dia di titik misalnya titik yang pertama, itu pasti ada perubahan waktu. Gerak. Apalagi yang berubah? Oke, nanti kalian bisa pikirkan apa lagi yang berubah ya. Ya, bukan gayanya yang diperhatikan. Ini kita tidak memperhatikan gaya, tapi kita memperhatikan gerak, lintasan, waktunya seperti apa. Oke, bisa dibaca ya keterangan-keterangannya. Ada namanya perpindahan. Perpindahan itu adalah suatu bentuk vektor. Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang vektor kan? Vektor itu apa? Yang mempunyai besaran dan mempunyai arah dan nilai arah. Kalau berbicara tentang perpindahan, kita berbicara tentang arahnya juga. Ya, misalnya seperti ini ya, nol ke sini. Contoh misalnya kita berpindah dari jarak 10 meter, kemudian kita berpindah ke 30 meter. Berarti seperti apa? Eh, Kita lihat yang akhir, yang awal, yang akhir dikurang dengan awal, delta X. Delta X dikurang X2 dikurang X1. Tapi perhatikan arahnya ya, arahnya. Jadi misalnya dari jarak 30 meter, kemudian kita berpindah lagi 10 meter, berarti yang kita lalui untuk perpindahan kita itu sendiri adalah sebesar 20 meter. Beda dengan jarak. Kalau jarak misal jarak dari tempuhnya kita ukur dari titik nol ke titik yang berikutnya. Jika perpindahan kita perhatikan arahnya ya. Jadi kalau misalnya kalian bergerak 30 meter ke kanan, kemudian kalian bergerak lagi 30 meter ke kiri, berapa perpindahannya? Nol. Oke, ya, karena 30 ke kanan, 30 ke kiri, perpindahannya itu nol. Berarti kita tidak melakukan perpindahan karena kita melakukan arah yang bolak-balik. Misalnya 30 ke kanan, kemudian 50 ke kiri. Berapa? Ya, minus 20. Ya, ikut ikut ininya ya, ikut tandanya. Jadi kalau misalnya ada tanda bernilai negatif, oh berarti jaraknya ini dia ada perpindahan yang berlawanan arah dengan titik asalnya seperti itu. Hmm. Ya bisa dilihat ya, eh, seperti kesepakatan X, X yang datar, Y yang ini, ya. Mas. Jadi ini vektor perpindahan ke kanan, vektor perpindahan ke kiri. Oke, kalian sudah ingat ya, ingat konsep untuk perpindahan. Oh, perpindahan seperti ini dari titik akhir ke titik awal. Ya. Oke, ada perpindahan dari perpindahan titik nol ke titik berikutnya itu memerlukan waktu. Ya, ini waktu. Jika ada perpindahan dan waktu, berarti ada kecepatan. Jadi kecepatan ini dibedakan menjadi dua. Ada namanya kecepatan rata, ada namanya kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat atau namanya kelajuan. Kita lihat nanti apa perbedaannya. Kenapa disebut kecepatan rata-rata. Kecepatan sesaat. Ya, bisa dilihat ya. Ini mobil dia melaju. Ya, ini ada sedikit pemberhentian, kemudian melaju lagi. Yang mana kecepatan rata-rata, terus mana kecepatan atau kelajuan sesaat. Kita bisa lihat. Yang pertama kita lihat untuk kecepatan rata-rata, seperti namanya, kalau misalnya rata-rata itu berarti kita tinjau untuk semua titik. Ya, semua titik V2 dikurang V1. Perbandingan antara perpindahan waktu dengan selang waktu. Ingat, kalian bisa catat untuk rumusnya ya. V, V, ya.
V itu sama dengan delta V per delta T. Delta, kata delta ini adalah selisih antara X2 dikurang X1, delta T sama dengan T2 dikurang T1. Ini yang kalian ingat ya. V adalah perubahan jarak pada selang waktu tertentu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang memiliki kecepatan jika misalnya tidak ada perubahan jaraknya. Ya, ya otomatis karena kecepatan kan itu dia melaju. Melaju itu berarti ada X dengan delta T. Ya, kecepatan rata-rata besaran vektor dengan arahnya sama dengan vektor perpindahan. Jadi kalau kecepatan rata-rata ini sama untuk tempuhnya itu sama apa ya, stabil, stabil gitu. Kayak lurus saja. Oke, bisa dilihat ya. Jika X2 lebih kecil daripada X1, benda bergerak ke kiri berarti X2 dikurang X1. Ya, oke bisa dibaca ya. Arah gerak kecepatan selalu sama dengan arah perpindahannya. Oke. Oke, ini kecepatan rata-rata. Bisa diingat ya delta X per delta T. Kita lihat lagi. Tadi ada namanya kecepatan sesaat. Bedanya kalau mau gampang untuk mengingat, kalau kecepatan rata-rata itu berarti dalam soal biasanya ada X1-nya, ada X2-nya, atau ada T2-nya, ada T1-nya. Kalau misalnya kecepatan sesaat itu, nanti sambil baca ya. Nanti kalau kecepatan sesaat itu berarti kita tinjau untuk satu titik saja. Kelajuan berapa sih? Misalnya pada waktu sekian, berapa kelajuannya? Eh, jadi cuma satu. Ingat, V itu adalah turunan daripada jaraknya terhadap waktu atau delta X per delta T. V sama dengan delta X per delta T. Kalian tahu delta X itu apa? Turunan. Oke, ada turunan. Kalau dibahasakan secara fisis, turunan daripada X atau jarak terhadap waktu. Dituliskan dalam matematiknya delta X per delta T. Oke, jadi nanti diturunkan dulu ya, baru dilihat pada saat misalnya pada saat jaraknya 3 sekon, dihitung untuk P-nya. Ya, ini pakai limit ya. Oke, kita lihat langsung dari contoh soal. Posisi seorang pelari ya bisa dibaca ya nanti. Oke. Posisi seorang pelari sebagai fungsi waktu digambarkan sepanjang sumbu X dari suatu sistem koordinat selama selang waktu 3S. Posisi pelari berubah dari X1 50 meter menjadi X2 30,5 meter jika diukur dari pusat koordinat. Oh, berapakah kecepatan rata-rata? Oke, gampang saja. Kita cari tadi rumusnya langsung masukkan di rumus delta X per delta T. Mana X2-nya? X2-nya itu pasti akhirnya ya. Mana ini? X1 50. Oh ya, X2 30,5. X2 50 dimasukkan satu-satu. T2 dikurang T1. T2 mana itu? Selama selang waktu 3 second. 3 second. Berarti dari X1, X2 itu 0 sampai 3 second. Ya, T2 dikurang T1, ini T1, ini T2. Jadi langsung saja ditulis. Jadi T2 dikurang T1, 3 dikurang 0 kan, 3 dikurang 0 kan coret. Jadi langsung ditulis 3 second. Oke, ini mudah ya. Ya, mudah kok kalau misalnya kita berbicara antara kecepatan, kecepatan, percepatan, dan lain-lain perpindahan jarak. Oke, ya lanjut ya. Eh, ini ada seperti ini. Gerak partikel 20 dikurang T pangkat 3. Kalau seperti ini pasti langsung kita tebak. Kalau ada seperti ini pasti akan ditanyakan kecepatan sesaatnya. Pasti ada. Karena per titik kita bisa menghitung per titik. Karena ada turunan di sini. Nanti ada diturunkan terhadap T. Oke, kita lihat pertanyaannya. Pergeseran dari partikel tersebut dalam selang waktu T1S dan TO. Jadi ada untuk T1S dan 3S bagaimana nanti penyelesaiannya tinggal dimasukkan.
Oke, kita lihat ya bagian A, tinggal dimasukkan T sama dengan 1S. Berarti X1-nya ini tak ini X-nya, X secara keseluruhan untuk sistemnya. Jadi X1-nya masukkan saja. Satu, ini T-nya sama dengan satu. T-nya sama dengan digantikan satu. Jadi 22 dikurang satu pangkat 3 ya. Kemudian dilihat lagi ada T2. Oke, T2 atau T yang lainnya ya, 3 second. Ya, gampang saja. T kita tuliskan sebagai X2. Ya, masukkan tadi di sini di X sistemnya ini. Di X sistem sini. 20 dikurang ya 20 ya sama dengan -7. Yang ditanyakan adalah pergeseran dari partikel. Ditanyakan pergeseran, otomatis bergeser. Oh, berpindah. Berpindah itu bermainnya di mana? Oh, jarak berarti. Ya, ini saja dimainkan kan kita sudah mendapatkan untuk T1 dengan T2-nya. Jadi langsung saja yang ditanyakan adalah pergeseran. Tidak usah lagi dilihat untuk waktunya karena yang ditanyakan adalah pergeserannya atau perpindahan. Pergeserannya berarti delta X. Jadi macam-macam ya, biasa ada namanya keperpindahan, ada pergeseran, ada perubahan ya. Pokoknya kalau ditanyakan tentang pergeseran dari partikel tersebut, kita harus menggunakan ini ya, logika berpikir. Pergeseran berarti oh perpindahan. X2 dikurang X1 ada perpindahan dari jarak T1 ini jadikan T2 ya -7 dikurang -19 sama dengan -26. Jadi kita langsung dapat tahu bahwa dia partikel tersebut bergeser ke kiri. Kenapa ke kiri? Ya ada tandanya, tanda negatif. Oke, yang sudah ke B. Kecepatan saat T sama dengan 3 second. Kalau ada eh, soal bahwa kecepatan saat T sama, oh berarti kita kita cari adalah kecepatan sesaat. Oke, rumus kecepatan sesaat ini ya, delta X per delta T. Jadi langsung masukkan saja 20 dikurang T pangkat 3 per DT. Ini diturunkan. Eh, diturunkan 20. Eh, 20 kalau misalnya turunan terhadap T. Ini 20 tidak ada T-nya. Berarti dia tidak ada. Jadi ini yang bisa diturunkan. Ya, oke, minus T pangkat 3. Cara penurunan seperti apa? Ini yang di atas diturunkan. Namanya turunan, jadi yang di atas diturunkan. Ini diturunkan. 3 T, namanya turunkan, berarti ini berkurang 1. Berarti 2. Oke. Minus 3T. Ini ya. Hmm. Kecepatan saat T sama dengan 3 second. Jadi dilihat adalah kecepatannya. Kecepatannya. Jadi pada saat 3 second. Ya, ini dimasukkan 3 secondnya. Kita sudah dapatkan untuk persamaan sistem kecepatan sesaatnya itu -3T pangkat 2. Jadi ini tinggal dimasukkan V minus T pangkat 2. Oke, -3 T-nya 3. Oke, -27. Ya, mudah ya. Buat grafik S -3 dan V X T dan VT untuk T sama dengan 0 sampai T. Ya, ini mainnya biasanya bisa pakai komputer ya, tinggal dimasukkan nilai-nilainya, dibuat grafik untuk T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3 second. Kebetulan di sistem ini digunakan 0, 1, 2, 3, jaraknya 1. Jadi ditanyakan 0 sampai 3 ya. Ya. Kalau pakai komputasi lebih gampang lagi. Kalian bisa pakai pada saat 0,01, 0,02 sampai ke 3. Kalau komputasi seperti itu, kalian kan teknik informatika. Jadi inilah fungsinya orang teknik informatika. Kalian bisa memprogram dari persamaan fisis yang mungkin sulit untuk dihitung secara manual. Kalian buat programnya, terus tinggal diplot, cek, muncul grafiknya. Ya, mungkin kalau nanti kalian tingkat lanjut ya, kalian bisa ingat-ingat persamaan ini. Oh, sepertinya saya bisa membuat kemarin yang fisika terapan itu, kalau saya bisa membuat programnya ya seperti inilah. 0, 1, 2, 3.
Ya, langsung saja dimasukkan nol nih. Jika nol, jadi langsung dimasukkan rumusnya yang tadi ya, yang sebelumnya. X sampai D, ya, V sama dengan minus 3T. Hmm. Kalau disuruh hitung, tadi kan kecepatan sesaat itu yaitu untuk mengukur kecepatan pada satu titik, per titiknya dihitung. Jadi kita punya sistem rumusnya seperti ini. Jadi kita cari untuk V-nya, tadi kita sudah dapat untuk V-nya itu sendiri ya. V-nya untuk sendiri minus 3T pangkat 2. Jadi minus 3T pangkat 2 ini kita masukkan di T-nya. Untuk nilai T-nya yang diubah-ubah. Jadi kalau komputasi kan mudah sekali. Tinggal T sama dengan 0 sampai ini 3 ya. Terhitung dengan misalnya spasinya, jarak selisihnya 1, ini 0, 1, 2, 3. Bisa juga kalian jarak ininya 0,00 sekian bisa. Nanti panjang hasilnya. Lebih detail lagi kalau misalnya dipakai jarak yang kecil-kecil. Nanti ada hasilnya. Diplot masing-masing ya, diplot hasil. Satu, X-nya 19, minus 3, jika 2, 12, dan seterusnya. Kalian bisa sampai 100 titik di sini dengan memasukkan nilai T di sini. Jadi kalau 5, dimasukkan lagi T diganti 5. Ya, kalau menggambar grafik langsung plot muncul. Kalau manual agak susah. Kalau misalnya ini masih ada 4 titik, tapi kalau ada 100 titik kan susah. Kalau pakai komputasi mudah, tinggal muncul semuanya. Nih ya, tadi antara jarak dengan jadi grafik XY itu jaraknya dengan ininya ya, waktunya XY. XY dia dilihat dari sini, waktu jarak antara jarak dengan waktu. Kita lihat misalnya grafik antara V dengan T-nya, oh berarti kecepatannya dengan waktunya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Hmm, Kita lihat di sini antara jarak dengan waktunya, grafiknya cenderung turun seperti ini. Sistemnya, oh berarti pada saat kecepatannya semakin ini juga semakin waktunya akan, oh ya waktunya semakin banyak, kecepatannya oh perlahan-lahan berkurang gini. Oke, ya itu kalau caranya ini. Oke, kita sudah belajar tentang kecepatan. Tadi ada apa? Ada namanya kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu T2, V2, X2, jarak delta X per delta T atau TX2 dikurang X1 per T2 dikurang T1 delta T. Itu kecepatan sesat. Kalau maaf, kecepatan rata-rata. Jika kecepatan sesaat kita tinjau untuk setiap titiknya, berarti delta X per dx per dt. dx per dt turunan daripada jarak dengan waktu. Sekarang kita beralih ke percepatan. Jadi ada namanya percepatan. Ini apalagi percepatan mirip-mirip dengan kecepatan. Oke. Percepatan tadi kalau kecepatan itu diturunkan dari dx per dt. Jika percepatan dia dari v turunan daripada t-nya. Kecepatan berasal dari perubahan yang jarak ini, percepatannya berasal dari perubahan kecepatan. Jadi kalau kalian lihat lajunya mobil, yang ditanyakan itu, oh kecepatannya sekian, percepatannya itu tadi yang agak ada berhenti, ada ini sedikit sedikit. Jadi ada namanya percepatan rata-rata sama tadi ya. Maaf di sini mungkin ada percepatan sesaat, mirip dengan kecepatan. Hmm, Percepatan adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan biasanya kalau mobil kan tidak langsung cabut gitu, pasti ada perlahan-lahan. Perlahan-lahan dia jalan sampai terus-terus gitu. Itu namanya percepatan. Oke. Mobil mana yang sedang mengalami percepatan? Lihat dari gambar ini. Cing. Yang mana? Iya, lihat. Semuanya hampir mengalami percepatan, tapi yang paling ya percepatan yang merah awalnya mengalami percepatan. Perhatikannya biru lambat. Oh, teman tercepat. Mobil mana yang mengalami percepatan terbesar? Yang mana? Iya,
A, B, C. Yang paling tercepat ini. Biru, lihat. Terus. Oke, kita lihat grafiknya ya, posisinya seperti ini. Ini melaju dia. Eh, ini yang konstan ini. Yang hijau, lihat arahnya hijau. Dia konstan. Dia mengalami kecepatan tapi tidak mengalami percepatan. Nah, dia melalui kecepatan, jadi ada perubahan jaraknya, tapi dia tidak pakai percepatan. Ada juga nanti perlambatan. Oke ya. Percepatan rata-rata dan percepatan sesat. Kalau kalian perhatikan, mirip ya, mirip dengan kecepatan ini tadi. Kalau kecepatan rata-rata, kalau kalian sudah pahami tentang konsep kecepatan, kalian akan gampang memahami konsep percepatan. Ya, karena rumusnya hampir mirip-mirip. Ada namanya percepatan rata-rata sama dengan kecepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah delta V perubahan kecepatan dari V2 ke V1 atau V1 per ininya ya stepnya per perubahan waktu dari T2 kurang T1 ke akhir dikurang awal. Percepatan sesaat sama dengan kecepatan sesaat tadi yaitu dV per dt. Dia hanya tinjau percepatan pada saat tertentu atau pada suatu titik. Dia pada suatu titik. Kita lihat tadi kita lihat gambar mobil seperti ini. Oh, pada saat dia sangat melaju titik ini berarti bisa ditinjau oh titik ini berapa sih percepatannya dia tadi. Oke, contoh ya. Sebuah mobil mengalami percepatan sepanjang jalan yang lurus dari keadaan diam. Keadaan diam itu berarti T sama dengan 0 karena dia diam. Sampai 75 kilometer per jam dalam waktu 5 second. Berapakah besar percepatan rata-rata? Kalau kalian gampang, yang kalian tulis diketahuinya apa? V-nya kecepatan. Diam sampai kecepatan sama dengan gini ya, percepatan V2. Ada, oke, perlu diingat untuk besar yang minggu lalu kita sudah pelajari tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Ada namanya sistem MKS, ada namanya sistem CGS. Nah, ini perlu diperhatikan ya. MKS itu meter, meter, kilogram, second. Jadi ini harus berdampingan. Jadi antara MKS dan CGS sesuai dengan standar internasional tidak boleh tercampur. Dalam artian meter dengan sentimeter tidak boleh bercampur. Contoh sistem yang 1 meter, sistem yang kedua sentimeter itu tidak valid dalam standar internasional. Jadi kalau ada ditemukan perbedaan satuan seperti ini, kita harus mengubah salah satu satuannya ke bentuk satuan yang lebih standar kayak macam ini untuk panjang standar internasionalnya meter atau kilometer ya meter panjang ya waktu di besaran dan satuan panjang itu satuannya itu meter ya MKS sering dipakai sebagai standar internasional meter meter kilogram ya panjang meter. Jadi kalau kilometer ini kita bisa ubah ke ms. Dalam soal juga menuntut seperti itu. Kenapa? Untuk memudahkan. Karena ada dalam soal dalam waktu 5 second. Kalau kita pakai kilometer per jam akan menyulitkan. Jadi untuk lebih gampangnya kita ubah dulu ke satuan yang standar yaitu meter per second. Hmm. Cara mengubahnya meter per second, kilometer per jam kita ubah ke dalam meter per second. Ya, ini kita anggap satu ya. 1 kilometer, kilometer ke meter 1000, nih 1000. Jam ke second, 1 jam berapa detik? 1 jam 60 menit. 1 menit 1 menit 60 detik berarti dalam 1 jam itu ada 3600 second. Makanya di seperti ini untuk ini ya 1 jam didapatkan 21 meter
per second. Ya, oke. Percepatan rata-rata eh, dari V V2 tadi itu kan sampai 75, berarti V2-nya itu. V1-nya mana? Kok nggak ada ditanyakan dalam soal? Jadi jika tidak ada di dalam tanyakan dalam soal, dia lihat perhatikan dari keadaan diam. Oh, berarti dari keadaan diam berarti V1-nya itu nol kan? Dari keadaan diam kan X-nya sama dengan nol, otomatis V sama dengan nol di keadaan diam. Kita lihat di sini ya, 72 kilometer per jam sudah dikonversikan ke 21 meter per second. 21 meter per second dikurang nol per, ya, T2 dikurang T1, T1-nya tadi nol, jadi T2 bisa juga ditulis di sini. T2 dikurang T1 kan ini sama saja. Tinggal 4,2 meter per second. Ini gampang kan? Tinggal kalian yang teliti melihat soal. Jadi kalau lebih bagusnya nanti kalian pakai sistem diketahui apa saja. Oh, diketahui seperti ini. Oh, berarti saya pakai rumus seperti ini. Ingat juga ini ada namanya percepatan rata-rata. Kalau percepatan sesaat biasanya ditandai dengan ada sistem tadi yang bisa diturunkan. Oke, untuk soal latihan di rumah nanti kalian kumpul ya seperti biasanya kalian kumpul di Lentera, kalian catat di buku catatan, jangan di kertas ya. Kalian tulis di buku catatan. Kemudian kalian foto, jadikan PDF, kirim di Lentera. Ini soal latihan soal nomor 2. Ada di buku penuntunnya kalian ya, lihat. Ini kalian kerja, jadi dikumpul hari ini. Hari ini batas waktu sampai jam 12 malam. Oke, sampai hari ini berakhir. Oke, ini soalnya ya, tugas cuma satu nomor. Oke, eh, untuk yang kinematika mungkin sudah banyak yang bisa kalian simak. Ya, kita sudah dapatkan konsep untuk kinematika itu sendiri atau konsep gerak untuk dasar itu sendiri. Jadi ada beberapa yang sudah kita ketahui ada namanya istilahnya jarak, ada waktu. Perubahan jarak itu menurunkan suatu kecepatan. Perubahan kecepatan ini melahirkan lagi namanya percepatan. Kecepatan ada dua, kecepatan sesaat dengan kecepatan rata-rata. Percepatan juga sama dengan kecepatan, ada percepatan rata-rata, ada percepatan sesaat. Rumusnya seperti apa? Rumusnya tadi kecepatan rata-rata itu delta X per delta T, percepatan rata-rata itu delta V per delta delta T, ya. Kecepatan sesaat dan percepatan sesaat itu jika kita ingin meninjau untuk satu titik. Oke, untuk hari ini sekian materi kita. Pertemuan depan kita akan mempelajari tentang gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Oke, terima kasih semuanya untuk perhatiannya pada pertemuan kita hari ini. Ibu harapkan semuanya belajar secara mandiri. Konsepnya mungkin bisa kalian kembangkan lagi dengan melihat buku atau kalau kalian searching-searching, mencari penelitian-penelitian yang terkini. Ingat, setiap orang bisa mempelajari tentang fisika, apalagi anak teknik informatika seperti kalian sangat diperlukan. Kalau misalnya kita sudah bermain konsep fisika yang mungkin sulit dikerjakan secara manual, kita bisa mengandalkan tentang menghitung secara komputasi seperti tadi yang Ibu perlihatkan. eh, Bisa dilihat grafiknya langsung dengan memasukkan nilai-nilainya antara V dengan T. Oke. Sekian untuk hari ini. Kita lanjut untuk kinematika bagian yang kedua tentang gerak lurus berubah beraturan, GLBB, dan sebagainya untuk minggu depan.
Untuk sekarang Ibu ucapkan terima kasih semuanya atas perhatiannya. Ibu harap semuanya belajar secara mandiri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.